Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Fitri Anjani akan memaparkan tentang materi virus. Apa itu virus? Virus adalah organisme parasit yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus selalu berkembang sehingga sulit dimatikan. Virus dapat memunculkan virus-virus baru seperti COVID-19 yang kita diliburkan 2 tahun kemarin itu. Lalu virus juga merupakan mikroorganisme karena ukurannya lebih kecil daripada bakteri, sehingga virus lebih mudah menyebar. Adapun ciri dan karakteristik virus, yang pertama, virus merupakan partikel aseluler. Kenapa? Karena virus tidak mempunyai kelengkapan sebuah sel, itu seperti sitoplasma, membran inti, dan inti sel. Yang kedua, dikatakan sebagai makhluk hidup, dan juga bukan dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat bereproduksi. Dikatakan bukan sebagai makhluk hidup karena virus dapat mengkristal dan juga tidak memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, membutuhkan sel inang karena virus bereproduksi di sel inang. Yang keempat, bersifat obligat intraseluler, berarti virus merupakan parasit yang dapat bereproduksi di dalam sel. Perbedaan antara karakteristik virus dan karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, kemampuan regulasi. Sedangkan virus tidak bisa beregulasi. Yang kedua, tubuh terstruktur. Virus tersusun atas materi genetik dan selubung protein. Yang ketiga, berkembang biak atau memperbanyak diri. Virus bisa melakukan replikasi di dalam sel inang. Yang keempat, membutuhkan dan memanfaatkan energi. Sedangkan virus energi didapat dari inangnya. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Virus tidak tumbuh dan berkembang, kadang menanggapi rangsang, sedangkan virus tidak merespon rangsang. Yang ketujuh, adaptasi dan evolusi. Virus mempunyai kemampuan beradaptasi dan juga berevolusi. Nah, di sini ada struktur virus dari virus bakteriofag. Yang pertama, ada bagian kepala dari virus yang berisi asam nukleat atau DNA yang dilindungi oleh kapsid. Lalu ada bagian leher dan juga seperti helix itu yang dinamakan selubung ekor. Ada serabut ekor, papan dasar, dan juga jarum penusuk yang berfungsi untuk menyuntikkan materi genetik ke sel inang. Baik, kita lanjut pembahasannya ke bentuk-bentuk virus. Yang pertama ada virus spiral atau helikal. Kalau dilihat-lihat, virus spiral ini seperti batangan ya. Contohnya virus TMV. Yang kedua, virus icosahedron, yaitu virus yang mempunyai 20 sisi. Contohnya adenovirus, yaitu penyebab demam. Yang ketiga, virus yang berpelindung, yaitu virus yang mempunyai pembungkus luar dari lipoprotein, glikoprotein, atau bahkan keduanya. Contohnya virus influenza. Yang keempat, ada virus kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena virus ini tuh tersusun paling lengkap dari mulai kepala sampai ekor. Contohnya virus bakteriofag. Reproduksi virus dibagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan juga siklus lisogenik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang menyebabkan sel inang mati. Tahap-tahap siklus litik yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis atau replikasi, perakitan, dan juga lisis. Absorpsi adalah ujung ekor virus menempel pada dinding sel. Penetrasi yaitu DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang. Lalu ada juga penghancuran DNA sel inang dan penyalinan asam nukleat virus yang disebut sintesis atau replikasi. Lalu selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah menjadi virus yang utuh, disebut tahap perakitan. Lalu ada juga lisis atau litik, yaitu pecahnya dinding sel dan diikuti oleh pelepasan virus. Nah, yang terakhir ada siklus lisogenik. Tahapan-tahapan siklus lisogenik sama seperti siklus litik. Bedanya, kalau siklus litik itu sel inangnya mati, kalau siklus lisogenik tidak menyebabkan sel inang tersebut mati.